Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardelia Dwi Kartika dengan NIM 200101110400. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pemburuan dan Penyembelihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira dengan NIM 200111100786. Buruan. Pengertian binatang buruan. Binatang buruan secara terminologi tersusun dari dua kata, yakni binatang dan buruan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, binatang adalah makhluk hidup yang dapat bergerak dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dapat berkembang biak tetapi tidak mempunyai akal budi. Makhluk hidup selain manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kata hewan atau binatang itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab, yakni ha'ayawan yang berakar dari kata ha'ayah yang identik dengan segala sesuatu yang bernyawa. Sedangkan kata buruan ialah dari kata buru yaitu mencari atau menangkap binatang di hutan. Sedangkan kata buruan dari segi syara ialah pemburuan yang artinya menangkap binatang liar yang selalu menghindari manusia, tidak memungkinkan disembelih, namun halal dikonsumsi, tidak dimiliki oleh siapapun. Pemburuan juga dapat didefinisikan melukai hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih pada bagian tubuhnya yang bisa mengantarkannya pada kematian, baik dengan panah atau semisalnya. Para pemikir hukum Islam, fuqaha, menyatakan bahwa seseorang diperbolehkan menjadi pemburu yang hewan buruannya halal apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Pemburu adalah orang muslim atau ahli kitab. Halalnya buruan ahli kitab dengan syarat ketika melempar alat berburu tidak menyebut nama selain Allah. 2. Pemburu adalah seorang balik dan berakal. 3. Pemburu bukanlah seorang muhrim haji dengan klasifikasi hewan buruannya adalah hewan darat. Namun apabila hewan air maka halal buruannya dan pemburu tersebut tidak terkena sanksi. 4. Pemburu harus berniat berburu sebelum melakukan pemburuan. Dan apabila seseorang melemparkan senjatanya sembarangan dan mengenai hewan, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. 5. Pemburu ketika melempar alat buru harus menyebut nama Allah, tasmiyah. 6. Pemburu apabila menggunakan alat buru berupa hewan pemburu, maka hewan harus benar-benar dia yang melepaskannya dan memerintahkannya untuk berburu. Penyembelihan. Pengertian penyembelihan. Menurut ulama fikih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan penyembelihan tersebut dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi dengan jalan yang paling mudah, yang dikiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang, dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan di mana alat harus tajam. Jenis-jenis penyembelihan. Penyembelihan dibagikan kepada 3 bagian diantaranya: al-zabhu, yaitu memotong batang leher sebelah atas hewan. Al-nahru, yaitu memotong batang leher sebelah bawah hewan. Al-akru, yaitu sembelih darurah atau terpaksa. Syarat-syarat penyembelih. Pertama, berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau belum balik asalkan sudah tamyiz. 2. Adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. 3. Menyebut nama Allah ketika menyembelih. Keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Tata cara penyembelihan. Adapun penyembelihan yang dapat dilakukan adalah mempunyai 2 kemungkinan, antara lain binatang yang dapat disembelih melalui lehernya, maka haruslah dilakukan penyembelihannya melalui leher tersebut. Binatang yang tidak dapat sembelih melalui lehernya, maka dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan penyembelihan dengan cara yang paling bisa dilakukan, seperti dengan
penembakan atau memanahnya. Hikmah dari penyembelihan: mendapat keridhaan dari Allah karena menjalankan perintahnya, memudahkan dan mempercepat hewan tersebut mati, menghasilkan kualitas daging hewan yang tinggi dan berkhasiat, menghindari diri dari penyakit pada hewan tersebut dengan membuang dan mengeluarkan darah kotor pada hewan tersebut. Hewan halal yang mati tanpa disembelih. Akidah dan kurban. 1. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari kata kurba yang berarti dekat. Kata yang mengandung istilah kurban banyak macamnya, di antaranya yang artinya sembelih. Menurut istilah kurban berarti menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan perbuatan mulia dalam pandangan Islam dan merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki makna luas. Dalam pelaksanaannya, tujuan kurban adalah agar kita dapat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Namira. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad yang artinya sunnah yang sangat ditekankan, sehingga seorang muslim yang mampu untuk berkurban tidak mau melaksanakannya, maka ia tidak berdosa, akan tetapi hukumnya makruh. Sebagaimana dalil Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan walah yudahi fala taqrabanna musallana." Artinya, barang siapa ada kesanggupan dan tidak menyembelih atau berkurban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketentuan hewan kurban. Hewan-hewan yang termasuk musinah antara lain unta yang sudah berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau yang telah berumur 2 tahun atau lebih, dan kambing yang sudah berumur 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, waktu penyembelihan. Binatang kurban dapat disembelih pada hari raya kurban, yaitu 10 Zulhijjah, setelah sholat Idul Adha, hingga 3 hari setelahnya atau hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, sunnah dalam menyembelih binatang kurban. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membaca salawat Nabi SAW. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan sembelihannya. Yang keempat, membaca takbir sebelum membaca basmalah atau sesudahnya sebanyak 3 kali. Dan yang kelima, berdoa dengan meminta agar kurbannya dapat diterima oleh Allah SWT. Hikmah dan keutamaan berkurban, yaitu mengenai peristiwa kepatuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah SWT, meneladani erat dan harmonisnya hubungan seorang ayah dan seorang anak seperti Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi masalah, berbagai kebahagiaan dengan fakir dan miskin dengan memberikan daging binatang kurban, dapat meningkatkan kedekatan atau takaruf kepada Allah dan meningkatkan takwa kepada Allah, meningkatkan kesadaran perlunya rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, meningkatkan ukhuwah atau solidaritas sesama umat manusia, dapat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat, dan sebagai sarana untuk zikrul maut atau mengingat kematian. Selanjutnya, pengertian akikah. Akikah menurut bahasa artinya memotong. Pada asalnya ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika bayi tersebut keluar dari rahim ibunya. Karena itu rambut tersebut harus dipotong atau dicukur. Adapun menurut istilah hukum syara, akikah adalah penyembelihan hewan tertentu untuk kepentingan anak pada saat mencukur dan pemberian nama anak itu. Secara umum, akikah adalah menyembelih binatang pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 dari kelahiran anak. Akikah dibarengi dengan pemberian nama dan pemotongan rambut anak tersebut. Menyembelih hewan akikah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang dianugerahi anak. Hukumnya menjadi wajib jika akikah itu diniatkan sebagai nazar.
Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah si anak. Akikah dilaksanakan 1 kali dalam seumur hidup. Apabila di saat kecil belum melaksanakan akikah karena belum kuasa, maka akikah dapat dilaksanakan setelah dewasa. Karena itu, dia sudah dapat dikatakan mampu dalam melaksanakan akikah. Selanjutnya, waktu dan tata cara pelaksanaan akikah. Waktu pelaksanaan akikah sebaiknya dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, sekaligus memberi nama pada anak tersebut. Jika hari ketujuh telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Dan jika hari ke-14 terlewat juga, maka hendaklah pada hari yang ke-21. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Hadis riwayat Tirmizi. Tata cara pemotongan hewan akikah. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga membaca takbir, yang keempat membaca doa akikah, yang kelima hewan akikah dihadapkan ke arah kiblat, dan yang keenam menggunakan alat pemotong yang tajam agar cepat mati. Selanjutnya jenis dan syarat hewan akikah. Yang pertama, unta yang telah berumur 5 tahun, sapi yang telah berumur 2 tahun, dan kambing yang sudah berumur 1 tahun. Domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah lepas giginya sesudah berumur 6 bulan atau disebut don. Hikmah akikah yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Allah SWT menebus putra Ibrahim yang tercinta, Ismail alaihissalam. Dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang telah mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Selanjutnya, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Sebagaimana Imam Ahmad menyatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya atau dengan akikahnya. Merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah SWT sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang telah dianugerahkan Allah SWT dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menempatkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembahasan tentang perburuan dan penyembelihan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.